menasehati orang lain di waktu yang tidak tepat. Contohnya ada orang yang kesel, dia kalau kesel dinasehati justru tambah jadi kesel. Misalnya ada orang yang nggak sholat di depan, dia sholatnya isya doang, tarawihnya nggak mau ikut. Sholat lu biar masuk surga lu, lu mau apa? Kamu mau apa? Perintah saya nggak sholat isya sekalian saya, ente mau apa? Sebodoh amat, orang hidup saya bukan hidup kamu. Dia kan bilang begitu. Kamu ingin nasihat dengan kata-kata yang menurut kamu benar, tapi di waktu yang tidak tepat, hasilnya menjadi apa? Justru yang tadinya dia mau sholat isyanya juga nggak jadi. Gara-gara siapa? Gara-gara kita yang berdakwah. Makanya orang yang berdakwah itu berat. Banyak sahabat-sahabat meminta untuk kita menceritakan sedikit banyak tentang peperangan Badar atau segala sesuatu yang dihadapi Rasulullah SAW, dan kebetulan ketika itu bulan Ramadan. Ikhwani akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini cara ulama mereka membuat satu program yang bisa membekas di hati umat. Yang paling terpenting daripada program tersebut ada manfaatnya itu. Makanya terkadang mereka merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW pada bulan kelahiran Nabi, bukan karena membatas-batasi, bukan. Selalunya ketika kita membicarakan kelahiran Nabi bertepatan dengan bulan Rasulullah SAW lahir, itu lebih mengena di dalam hati, seakan-akan betul-betul terasa. Sehingga ini yang dinamakan ilmu dzauq, ilmu yang dirasa. Ini ilmu yang mahal, karena sesungguhnya ilmu bisa dicari dari buku, tapi dzauq, perasaan, itu bisa diwariskan dari seorang guru, bisa diajarkan melalui tarbiyah dari seorang guru. Makanya terkadang ada orang yang banyak ilmunya, tapi terkadang tidak tepat meletakkan ilmunya kepada sesuatu, tidak tepat. Makanya dikatakan ilmu walaupun benar, atau perkataan walaupun benar, namun diletakkan di tempat yang salah, hasilnya menjadi salah. Perkataan yang benar diletakkan di tempat yang salah, maka hasilnya adalah salah. Sering saya contohkan, berbicara kepada anak yang kecil yang belum baligh atau anak kecil sekali, menasehati dia dengan menggunakan bahasa intelek misalnya. Apa manfaat kamu berbicara dengan bahasa itu? Dia tidak akan mendapatkan manfaat sama sekali. Atau sering saya katakan, saya duduk sama orang yang tidak pernah mengenal kepada apa? Ilmu agama. Baca Iqra-nya saja masih terbata-bata. Jangankan baca Quran. Kita datang kepada dia, kita katakan saya mau dakwah. Dakwah apa, Pak? Pak Habib mau bicara apa? Saya mau ngasih tahu Bapak. Mau ngasih tahu apa? Oh, di dalam ilmu fiqih itu ada perbedaan pendapat antara Ibnu Hajar dan Ramli di dalam masalah, misalnya dia berbicara masalah ila, atau dia berbicara di dalam ilmu nahwu, perbedaan antara ulama di dalam memahami misalnya kana wa akhwatuha. Ini dia ilmu nahwunya aja nggak pernah dengar, kitabnya aja dia nggak pernah tahu, apalagi mendalaminya. Sehingga pembicara tersebut salah, walaupun perkataannya tidak ada yang salah. 100% kata-katanya semuanya benar, tapi disampaikan kepada orang yang salah, hasilnya salah. Seperti orang yang menasehati orang lain di waktu yang tidak tepat. Contohnya ada orang yang kesel, dia kalau kesel dinasehati justru tambah jadi kesel. Misalnya ada orang yang nggak sholat di depan, dia sholatnya isya doang, tarawihnya nggak mau ikut. Sholat lu biar masuk surga lu, lu mau apa? Kamu mau apa? Perintah saya nggak sholat isya sekalian saya, ente mau apa? Sebodoh amat, orang hidup saya bukan hidup kamu. Dia kan bilang begitu. Kamu ingin nasihat dengan kata-kata yang menurut kamu benar, tapi di waktu yang tidak tepat, hasilnya menjadi apa? Justru yang tadinya dia mau sholat isyanya juga nggak jadi. Gara-gara siapa? Gara-gara kita yang berdakwah. Makanya orang yang berdakwah itu berat. Orang yang berdakwah itu berat. Makanya ulama-ulama dahulu mereka memiliki dzauq. Apa itu dzauq? Ilmu yang tidak bisa dicari. Ilmu dzauq adalah ilmu yang berasal daripada hati. Ilmu dzauq adalah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-birru matma'annati ilaihi nafs. Kebaikan adalah ketika hati tenang kepadanya, itu kebaikan.
Tapi kalau kita malah dengan kebaikan, menurut kita, versi kita itu, ini adalah definisi kebaikan, tapi hati kita malah tidak tentram, itu bukan kebaikan. Justru malah kesel sama setiap orang. Kok nggak semua orang kayak saya rajin ke masjid ya? Kok nggak semua orang kayak saya di kampung saya malas semua ya? Akhirnya apa? Akhirnya kesel di hati. Itu bukan kebaikan. Ketahuilah itu bukan kebaikan. Kebaikan adalah matma'annat ilaihin nafs. Kalau hati sudah merasa tenang dengan itu kebaikan. Tapi kalau masih ragu, makanya Rasulullah katakan, da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan sesuatu yang membuat engkau bimbang kepada sesuatu yang membuat engkau tidak bimbang. Makanya ulama itu, mereka memiliki keilmuan, ilmu dzauq, seperti yang diajarkan pamannya Nabi. Siapa paman Nabi? Namanya Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Sering saya ceritakan, ini Abbas ini siapa? Abbas ini paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang usianya tidak beda jauh dengan Nabi. Jadi beliau ini lahir 2 tahun sebelum Nabi. Beliau lahir berapa? 2 tahun sebelum Nabi. Berarti lebih tua dari Nabi. Ada aja yang tanya sama Sayyidina Abbas, wahai Abbas, man akbar? Siapa yang lebih besar? Anta au Rasulullah? Engkau atau Rasulullah? Ini nampaknya sepertinya seumuran. Kami pengen tahu dong, yang lebih tua siapa? Karena ada aja paman yang usianya di bawah keponakan. Ada atau tidak? Ada. Ada atau tidak? Ada. Kalau bapak sama kakeknya nikahnya bareng bisa jadi. Ya, umurnya seusia. Sayyidina Abbas ditanya karena serupa gitu, sebaya sama Rasulullah SAW. Ditanya, man akbar? Siapa yang lebih besar? Anta wa Rasulullah. Lihat, kalau dia mau jawab secara ilmiah, secara data yang ada, dalil yang konkret, dia akan jawab saya lebih besar karena saya lahir 2 tahun sebelum Nabi Muhammad. Sesuai dengan ilmiah, sesuai dengan ilmu yang nyata, sesuai data yang ada. Tapi beliau memiliki ilmu dzauq, ilmu rasa, sehingga beliau tidak sembarang berkata. Apa beliau katakan? Huwa akbaru minni wa ana wulidtu qablahu bisanatain. Nabi Muhammad lebih besar dari saya, tapi saya lahir duluan 2 tahun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau mengajarkan kepada kita, terkadang mereka ini para ulama rabbani, mereka betul-betul Allah subhanahu wa ta'ala berikan ilmu tazkiyah, bagaimana cara menggiring umat untuk bisa menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan hati yang bersih. Makanya ya, ulama-ulama kita dari dahulu begitu. Bulan Rajab mengadakan Isra Mi'raj, bukan ngenangnya pas bulan Rajab aja, enggak, tapi terkadang lebih ngena di hati. Kenapa? Karena sama-sama bulan Rajab, enggak ada larangan dari Allah dan Rasulnya. Ya, bulan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, bulan Rabiul Awal, kok pada Maulid mengenang kelahiran Rasul? Emang lahirnya Rasulullah pada waktu itu saja? Ya, pada itu enggak, bukan begitu. Mau hari lain juga boleh, kita setiap hari mengenang Rasulullah, kapanpun kita mau kita mengenang Rasulullah. Tapi terkadang kalau kita bikin program seperti itu, lebih mengena di dalam hati. Begitu juga kalau kita sedang merasa bulan Ramadan, kita sedang berpuasa, kita memberikan dalam hati kita istisyar, hadir ruh kita ke dalam kisah Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah juga berpuasa, ketika kami berpuasa Rasulullah ketika itu berpuasa juga. Maka apa? Lebih mengena di dalam hati. Nah, yang diinginkan apa? Ya, yang diinginkan manfaat, bukan hanya sekedar cerita. Allah subhanahu wa ta'ala ceritakan, ini manhaj Al-Quran. Al-Quran menggunakan manhaj cerita. Di Al-Quran cerita Nabi Adam, cerita Nabi Nuh, cerita Nabi Ibrahim, cerita Nabi Musa seabrek-abrek, ya, cerita Nabi Isa sebanyak-banyaknya. Makanya kita berdakwah dengan mengkisahkan Nabi Muhammad SAW. Kenapa nggak cerita yang ada di dalam Al-Quran aja? Kenapa nggak ceritakan Nabi Muhammad? Nggak ada kok di dalam Al-Quran nabi-nabi yang lain yang banyak. Ya, memang Nabi Muhammad diturunkan Al-Quran untuk siapa? Masa Nabi Muhammad diceritakan tentang Nabi Muhammad sendiri? Kan aneh begitu. Makanya ini manhaj Al-Quran mengajarkan kepada kita untuk kita menceritakan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nggak banyak kok diceritakan di dalam Al-Quran. Dia bilang begitu. Ya, buat apa menceritakan Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad? Contohnya begini sekarang,
Ada orang kampung sini menceritakan kepada saya, Habib, itu yang hadir itu kiai, Bib, orang besar. Oh, siapa namanya saya nggak kenal. Kiai Fulan bin Fulan, dia keluaran dari sini, belajar di sini. Oh, akhirnya saya kenal. Tiba-tiba ada anak-anak datang ke saya bilang, Habib, saya mau cerita nih, Bib. Cerita apa? Saya mau bacain biografinya Habib. Ente mau ngapain bacain cerita saya kepada saya? Oh, saya baca di Google, Bib. Ya, saya tahu ceritanya. Buat apa? Orang saya lebih kenal siapa diri saya. Paham atau tidak? Jadi ada yang bertanya, mana kisah Nabi Muhammad tidak ada dalam Al-Quran sedikit sekali? Al-Quran itu turun untuk siapa? Untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala jadikan beliau contoh. Jadi kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu contoh semuanya. Bukan karena Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan itu, tidak. Seperti Nabi Zakaria mengatakan ketika Allah subhanahu wa ta'ala katakan, kami akan memberikan engkau kabar gembira. Apa itu? Kami akan memberikan engkau keturunan. Apa katanya? Ya Allah, mana mungkin, saya kan sudah begitu tua, ya, qad balaghanil kibar, saya ini sudah tua sekali, mana mungkin saya punya. Bukan beliau itu tidak beriman kepada Allah, bukan. Nunjukin ke kita, nunjukin, ngajarin ke kita, jangan pernah putus asa. Karena kalau kita nggak nyontohnya ke Nabi, ke siapa lagi? Jadi keberadaan mereka itu, wah berarti Nabi juga begitu. Arini anzur ilaik. Nabi Musa maksa minta pengen berjumpa. Bukan Nabi Musa begitu. Tapi apa? Nunjukkan kepada kita kalau kita nggak bisa.